Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, di sini aku akan sharing ke teman-teman apa aja sih program promil yang aku lakukan kemarin. Jadi aku kan ini promil sendiri di rumah tanpa bantuan dokter gitu. Tapi aku juga sering juga sih kayak sharing, baca-baca artikel apa aja sih yang bisa membuat kita itu cepat hamil. Nah, di sini aku akan langsung sharing ke teman-teman apa aja yang aku konsumsi. Nah, sebelum masuk ke apa aja yang aku konsumsi, di sini aku mau jelaskan ke teman-teman. Aku itu menikah di bulan 11. Nah, jadi di bulan 12, di bulan 1 2021 ini, aku itu nggak ada konsumsi apapun. Ingat ya, aku nggak ada konsumsi apapun. Nah, di bulan ketiganya itu aku mulai, di bulan kedua di 2021 ini, aku mulai fokus untuk promil. Nah, jadi di sini itu aku memulai promil itu mulai dari masa aku menstruasi. Nah, misalnya di bulan 2 aku menstruasi di tanggal 1 Februari 2021. Nah, aku di situ mulai mengkonsumsi yang aku akan jelaskan ini. Nah, di sini aku akan langsung jelaskan apa aja yang aku konsumsi. Nah, oke, di sini yang pertama aku konsumsi 1 kotak Prenagen Essensis. Nah, ini aku konsumsi mulai dari aku hari pertama haid sampai aku selesai. Jadi habiskan 1 kotak aja. Jadi karena kan Prenagen itu kan lumayan mahal juga. Jadi aku hanya konsumsi 1 kotak aja. Yang penting terpenuhi asam folatnya. Nah, untuk yang kedua, untuk membantu mengoptimalkan asam folat yang ada di susu Prenagen Essensis, aku juga mengkonsumsi yang namanya Folafit yang 400 mCh atau mcg. Itu yang ini gambarnya. Nah, itu aku konsumsi, kalau itu aku konsumsi mulai dari haid sampai sekarang hamil. Jadi itu nggak putus konsumsinya. Kira-kira harganya di apotek itu hanya 12.000 satu papan. Jadi satu papan itu isinya 10 butir gitu. Nah, jadi aku konsumsi itu aku konsumsi setiap hari 1 tablet sebelum tidur. Nah, jadi malam-malam itu misalnya aku baru makan jam 6 atau jam 7 malam gitu ya. Jadi aku langsung konsumsinya itu di jam 9. Pokoknya sebelum tidur gitulah. Tapi ya 30 menit sebelum tidur gitu. Jadi itu dari masa mulai dari menstruasi sampai sekarang. Jadi itu konsumsi terus karena itu kan asam folat ya, berguna juga untuk memenuhi zat besi di tubuh kita. Nah, setelah itu di yang ketiga ini, kan kalau misalnya kita program hamil itu kita juga harus banyak mengkonsumsi yang namanya kacang-kacangan. Nah, karena aku tidak terlalu suka kacang-kacangan, tapi kan harus ya gitu. Jadi aku itu mengkonsumsi yang namanya mengkonsumsi energen yang rasa kacang hijau. Nah, itu bagus banget teman-teman. Jadi setiap pagi itu dikonsumsi sekalian sarapan. Jadi teman-teman sarapannya pakai energen kacang hijau itu. Nah, kemudian siangnya ya sarapan biasa, ya makan biasa, makan nasi, makan ikan biasa gitu, sahur sore juga. Jadi kalau pagi-pagi itu ya konsumsinya energen kacang hijau itu aja. Itu pokoknya yang ketiga itu aku konsumsi benar-benar sampai aku hamil. Jadi itu aku konsumsi selama 2 bulan. Jadi sebulannya kemarin aku konsumsi itu masih zonk. Jadi yang setelah itu berhasil gitu ya. Jadi kan tubuh itu juga perlu mengoptimalkan gitu. Kalau misalnya kita ada konsumsi ya nggak mungkin langsung jadi gitu. Pasti butuh waktu 1 bulan atau 2 bulan gitu. Dan tergantung rezeki orang masing-masing juga. Kita kan hanya berusaha. Nah, di yang ketiga yang di susu Prenagen Essensis, Folafit dan Energen itu aku konsumsi. Kemudian untuk pendukungnya, misalnya dari pendukung makanan, aku rajin makan sayur yang sayur-sayuran hijau seperti bayam, kangkung, buncis. Buncis kan ada kacang-kacangannya tuh, itu bagus juga. Kemudian sayur
sayur sawi, nah yang kayak gitu. Kemudian yang penting sayur-sayuran hijau deh. Kemudian selain sayuran, aku juga rajin mengkonsumsi buah-buahan. Jadi buah-buahannya ini aku kan tipe orang yang nggak suka makan buah-buahan langsung gitu ya. Jadi aku selalu ngejusnya. Jadi ini yaitu jus alpukat. Jadi aku selalu konsumsi jus alpukat ini untuk membantu juga. Jadi aku konsumsi juga mulai dari hari pertama aku haid. Jadi aku konsumsi semuanya itu. Kemudian pendukungnya juga aku makan jeruk. Jadi jeruk ini nggak aku jus. Jadi ya sehari ya makanlah satu jeruk gitu kan. Walaupun nggak suka-suka amat tapi dimakan aja. Kemudian aku juga seringan makan daging dan ikan. Jadi daging ini daging sapi seperti itu. Kemudian daging ayam, termasuk dada ayam. Kemudian kalau dari ikan, aku sering makan ikan tongkol, ikan dencis, ikan serai, ikan gembung, penting yang sejenis-sejenis salmon gitu ya. Kemudian aku juga kemarin itu rajin makan kerang, tapi nggak terlalu rajin ya, karena kan nggak baik juga. Jadi makan itu aku kemarin itu ya 2 minggu 1 kali aku makan kerang. Aku juga makan kepiting yang berprotein tinggi. Kemudian aku juga rajin makan telur. Nah, di sini teman-teman boleh mengkonsumsi apa aja yang banyak mengandung vitamin. Jadi teman-teman konsumsi itu untuk mengoptimalkan tubuh kita supaya mengeluarkan hormon-hormon yang baik gitu ya. Nah, jadi tanda-tanda kemarin itu aku hormonnya mulai menaik, itu aku mulai berjerawat, kemudian aku mulai mengalami aku mulai menstruasinya itu jadi maju gitu, yang harusnya misalnya tanggal 2 jadi tanggal 1 seperti itu. Jadi itu tanda-tanda hormon kita naik juga, dan itu tanda baik juga ya teman-teman. Nah, kemudian setelah teman-teman konsumsi itu semua, setelah haid kan kita pasti akan mengalami masa ovulasi atau masa subur. Nah, ketika di masa subur tersebut, teman-teman harus langsung berhubungan badan. Nah, itu teman-teman bisa lakukan mulai dari masa ovulasi, perkiraannya lah ya. Teman-teman bisa download di aplikasi lah untuk mengetahui masa ovulasi teman-teman. Kemudian teman-teman akan bisa melihat kapan teman-teman ovulasi atau masa subur, atau bisa mengenali dari ciri-ciri yang teman-teman rasakan seperti payudara nyeri, nyeri di bawah perut yang seperti itu. Nah, kemudian di situ teman-teman harus langsung berhubungan badan minimal 1 kali dalam 2 hari atau 1 kali dalam 3 hari, itu tergantung kenyamanan teman-teman. Oke teman-teman, itu aja yang aku lakukan selama program hamil, dan puji Tuhannya itu sukses karena aku HPHT-nya itu 28 Februari dan tanggal 3 April aku langsung tes pack dan ternyata hasilnya positif. Dan aku diberi rezeki sama Tuhan juga untuk dipercayakan mempunyai seorang anak. Nah, teman-teman, di sini aku tekankan lagi, itu juga tergantung rezeki kita masing-masing. Jangan lupa selama mengkonsumsi rajin-rajinlah berdoa juga. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke semua sosial media teman-teman. Thanks for watching. Everybody fucking jump.